Masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. 2 hari kula mboten ngaji, Pak. Oh, enak rasane. Anteng ngoten. Napa mboten gubuh. Monggo menawi ada yang bertanya kami persilakan. Dimulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun wekdalipun Abah Yai. Kula wau mriki beto napa? Unek-unek ingkang kula rasaken berat. Tapi alhamdulillah kajian jenengan dalu menika sampun mewakili sebagian pertanyaan kula. Kula namung cerita kedhik mboten kathah. Selama perjalanan saya menjadi sisalik, saya dipaksa dan diseret untuk masuk ke alam kasaf yang sebetulnya itu saya tidak menginginkan dan sebetulnya itu saya hindari karena saya yakin dan saya paham itu akan menjadikan sebuah sandungan. Sedikit cerita, suatu yang saya alami berhubungan dengan orang terdekat saya. Secara nggak sadar saya dipertunjukkan oleh Allah bahwa orang terdekat saya itu saya rasakan mempunyai sifat ganda. Singkat cerita, saya tidak menginginkan saya tahu itu apa, saya tidak menginginkan itu karena efek apa, tapi mungkin jalan Allah saya langsung dipertunjukkan. Sewaktu saya khalwat, saya langsung ditarik Allah, selesaikan, segera selesaikan. Alhamdulillah, setelah 3 kali berturut-turut saya khalwat, urusan itu selesai dan berakibat baik bagi saya dan bagi keluarga, terutama orang terdekat saya. Yang sebelumnya beliau menolak ajaran tauhid, alhamdulillah dengan rahmat Allah sekarang bisa membuka hatinya dan tiap hari kalau saya tidak menyetel, saya tidak memutar YouTube Abah Yai, dia sering bertanya, nggak ada live ta? Aku sampean setel no live biar hatiku tenang. Alhamdulillah, mungkin dengan jalan Allah menarik saya ke kasab, saya bisa menyelesaikan yang selama ini saya anggap, yang saya tidak anggap dan saya pasrahkan ke Allah dan saya tanggulangi dengan rasa kesabaran saya. Pertanyaan saya, mungkin kalau kita sebagai salik tidak menghendaki dan tidak mau terseret ke alam kasaf yang bahwa yang mana kita menyadari itu bisa menjadikan sandungan saya, menjadikan sandungan kami dalam perjalanan kami, maka pertanyaannya bagaimana menyikapi kalau kita sudah mungkin diberikan anugerah untuk bisa masuk ke kasab, kita menjadikan kasab itu bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, terutama orang terdekat, menjadikan kita bisa ke akhirat, ke jalan Allah dan bisa menjadikan kita kewusul. Karena secara gak sadar tadi sudah banyak diterangkan oleh Abah Yai, akan menimbulkan rasa-rasa yang jelek. Jadi seumpama kita tidak mau masuk ke situ, tapi kita sudah dimasukkan ke situ, bagaimana cara kita itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita wusul. Mungkin sekian Abah Yai, matur sembah nuwun, sepindah malih wekdalipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mensiasati atau mensikapi
adanya isi di dalam alam mukasyafah biar tidak menjadi penghalang hati kepada Allah adalah daimaz zikri fi ahwalikum. Apa? Daiman ngelanggengno, daimaz zikri ngelanggengno zikir fi ahwalikum ing dalem piro-piro keadaan panjenengan. Zikir yang kami maksud di sini bukan zikir mungguh orang awam. Zikir yang kumaksud di sini adalah zikir ing mungguh orang khusus. Itulah zikirnya para kekasih Allah, baik para wali, para nabi, para rasul. Ini tiada lagi kecuali wahuwa adzikru bisiril asor hatta fana idzikri. Itu sebab gini Pak, lebih mudah Anda menjaga zikir itu di dalam alam kasab manakala Allah yang menarik ke kasaf daripada jenengan godak ke kasaf. Beda orang yang berstatus ahli kasaf, mukasif, itu berangkat dari godak, ngopong godak Pak? Berburu, ya berburu. Beda dengan orang yang tidak berburu tapi dihadapkan Allah. Lebih mudah jenengan ngrekso dzikir itu ketika saat Allah memaksa dirimu masuk di dalam alam kasaf. Tadi saya katakan untuk mensiasati adalah daimaz zikri fi ahwalikum. Udah tentang dikire wali iku sampean gecoki rapet. Udah. Pasti nanti bermanfaatnya tidak hanya pada diri Anda, juga pada orang lain. Ini secara fisik, secara umum, secara khusus justru itu sebagai kendaraan panjenengan bisa ketemu Gusti Allah. Kuncinya cuman daimaz zikri fi akhwalikum, langgengno dzikir di dalam seluruh keadaan. Lebih-lebih keadaan yang paling ekstrim tadi loh Pak ya, jenengan menghadapi zauzatul akhara, garwa sing duweni pangeran loro. Nah iku saumpek iki. Paham nggih maksud kula? Nggih. Ya. Pangerane gak situk tapi loro. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa mesti semua si salik itu dihadapkan hal itu? Mboten. Wis iku suka-suka Allah. Makanya wis bersyukurlah di antara jenengan jikalau masuk dalam deretan orang yang tidak dibukakan pintu kasaf atau tidak diuji Allah lewat garwa. Ngoten. Nggih, ada lain? Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Ali Makmun saking Jawa Tengah, Grobogan, Prodadi, Kecamatan Godong, Desa Wanutunggal. Kersane lengkap Gus.
Nggih sasampunipun kawula mirengaken kajian Dina Tauhid dening Gus secara langsung utawi mawi YouTube. Nggih sedikit banyak kula nggih nembe sebatas paham. Namun jeung badhe kula petaklake nggih menika anggenipun ngamalaken Dinul Tauhid menika napa kedah dipun beat dulu Gus. Niku sepindah. Kaping kalih nggih menika anggenipun nglampahi amalan kholwat niku napa kedah mawi salat sunat riyen kalian maos wasilah. Ingkang salajengipun nggih menika ilmu Dinul Tauhid menika napa angsal dipun sebar luasaken. Sematun Gus nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma wajaba bai'atun, apa wajib bai'at itu sebelum atau sesudah mengamalkan Dinul Tauhid. Niki suka-suka yang menjawab. Kalau bahasa saya langsung, saya harus mengerti dulu apa sih bai'at itu. Secara lughat bai'at itu adalah ai talqin atau perjanjian. Sehingga ada yang menjanji, ada yang dijanji, dan juga ada perkara yang untuk dijanji. Ini biasanya bai'at ini diartikan di tengah-tengah golongan thariqah. Oleh karena kami memakai pengertian hakikat, lawang jenengan lewis di bai'at Allah mulai dulu. Sebelum ruh itu ditiupkan di jasad, itu sudah Allah bai'at. Sehingga bahasa bai'at ini menurut kami adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah dan atau mengingatkan bahwasanya Anda dulu sudah berjanji kepada Allah. Untuk mengamalkan Dinul Tauhid ini Bapak Ibu, ketika saat jenengan di hati itu sudah bisa menerima dan ada satu kesadaran bahwasanya selama ini kita itu tinggalkan Allah, terus sadar untuk kembali, sesungguhnya itu berarti Anda sudah kembali kepada bai'at. Sudah. Terus mengapa kok ya kami juga melaksanakan terkadang secara simbol di dalam aturan-aturan thariqah, sehingga jenengan saya giring di dalam pembaiatan syahadat hakikat. Iku ben nopo to Pak, sesungguhnya itu ben jenengan ini tidak menyalahi hukum thariqah atau hukum syariat. Padahal walaupun tidak seperti itu, hati Anda sudah bisa menerima dan mengamalkan, itu sudah termasuk Anda sudah kategori kembali kepada perjanjian dulu. Boten napa-napa. Mawajaba qabla sholati sunnah, apakah sebelum melakukan jenengan iki amalan-amalan kholwat itu harus sholat sunnah dulu? Jawab saya relatif aja.
Kalau saya berbicara atas dasar ta'aluk hubungan dengan banyak orang di dalam hukum syariat thariqah, lebih baik sholat sunnah dulu, kemudian wasilah, lalu langsung hati berzikir. Tapi bukan berarti Anda tidak melakukan pemanasan seperti itu, langsung hati Anda masuk di dalam ruangan zikir, monggo, karena juga ada dasar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Lakukanlah zikir terhadap Allah itu dikala waktu berdiri. Enggak kuat berdiri ya duduk, duduk dengkeen ya berbaring. Nah, sudah. Berdiri sambil kerja kula tasik dereng saged. Oke. Duduk dengan duduk sampean duduk iku napa kuno duduke dereng saged waktune. Ya wis arepe sare mawon. Leyeh-leyeh itulah gunakan untuk berzikir sampak bablas tilem. Jadi relatif, Pak. Terus yang ketiga, apakah boleh dinut tauhid ini disiarkan terhadap orang umum? Pak nyuwun sewu ya. Dulu ada kaidah yang mengatakan bahwasanya janganlah ini kau sampaikan pada orang yang tidak beriman. Artinya apa? Jikalau kau lakukan tetap percuma. Badi gegeran, sampaikanlah terhadap mereka yang bisa menerima. Laksana gini, Pak. Memang satu sisi makalah ini benar. Selama gelas ini tertutup, maka aku memasukkan air tidak akan pernah bisa masuk. Oke. Tapi aku punya makalah yang berseberangan dengan ini. Apa? Kalau toh yang mendengarkan itu sudah paham, sudah bisa menerima, menurut kami, lah terus nyapa? Sudah mengerti, sudah paham, terus kita berikan lagi. Faedahnya ini jadinya faedah li taukid, menguatkan. Apakah tidak lebih mahal diberikan pada orang yang belum mengerti? Sebab prosesnya orang mengerti awalnya tidak olehnya mengerti, mendengarkan sekalipun itu berontak awal-awalnya. Jadi menurut kami wajib syiar dinut tauhid itu di tengah-tengah umum, wajib. Cuman memang resikonya lebih besar daripada ketika syiar di tengah-tengah khusus. Tergantung jenengan bagaimana. Artinya kalau Allah memperjalankan Anda bersyiar di tengah-tengah umum, ya sudah, mengalir aja. Sekalipun resikonya itu dampaknya negatif di tengah masyarakat itu luar biasa. Tapi ingat, seatos-atos batu apa ya, sepadat ta, sekeras-keras batu, jikalau itu terus airnya menetes, satu saat akan tembus juga. Sama dengan tutup yang ada di gelas, walaupun dianggap percuma, nggak akan masuk, terus saja. Masa sih tidak akan bolong tutup itu? Ini prinsip saya. Makanya mengapa kami berani menyampaikan ini di tengah dengan memakai bahasa yang sudah tidak kami bentuk isyarah. Saya sadar
Banyak yang mengatakan saya adalah min jumlatil majnun. Jangankan saya, Kanjeng Nabi pun dikatakan min jinnah. Muhammad iku golongane wong gendeng. Saya sadar. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa berdaya Pak Bu. Untuk keluar dari pemaksaan Allah untuk menyampaikan ini, saya nggak berdaya. Memang sih menurut hitung-hitungan saya lebih baik kugunakan sak keluargaku sendiri daripada untuk orang lain, toh pada akhirnya nanti untuk kita sendiri. Tapi kami dihadapkan ruangan di mana tablet itu harus kami bawa, nggak bisa Pak, saya mengelak, nggak bisa. Ingat, hatta ya'tiyakal yakin. Rasulullah menyampaikan hal ini sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sekalipun satu sisi dihujat, tetap beliau itu sampaikan walau karihal musyrikun, walaupun beliau dibenci, dicaci, bahkan dikatakan ajaran sesat, tetap beliau itu sampaikan. Saya sendiri tidak bisa keluar Pak dari pemaksaan Allah seperti itu. Yang jelas kami sendiri juga mengatakan wajib hukumnya disiarkan tentang dinul haq, baik di kalangan di tengah umat Islam maupun di luar agama Islam, tetap ini akan kami sampaikan. Urusan diterima dan tidak diterima itu bukan urusan saya. Sing penting ini bisa sampai di telinga para umat. Mekaten. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten nek basa kula rada gaduh-gaduh, Gus. Kula asli Mojokerto cuman ngluyure teng Papua. Lah kula badhe tanglet, Gus. Niki kan nek basa napa? Syariate kan mangke setelah alam meninggal. Ya kan terus mangke enten namine swarga. Mantun niku nek napi kula khususaken niki teng tiang estri. Misale niki tiang estri niki ditinggal kali napa? Sing lanang niku napa? Nggih ting jaler. Lah niku kan terose kan nek tasik sing estri niki mboten nikah niku mangke ketemu ting akhirate. Terose kan ngoten. Lah kula niku cuman nuwun pendapate Gus nek secara kacamata hakikate niku sing pripun Gus. Pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqalan Nabi, setengah saking dari dawuh Kanjeng Nabi dalam satu hadis, apa yang ketika saat di dunia kau cintai akan Allah pertemukan kau di akhirat. Kau di dunia cinta rokok, ya akan dipertemukan rokok. Kau cinta si A juga begitu. Memang dari beberapa makalah pendapat ulama itu, jikalau istrimu itu tidak menikah lagi, itu akan bertemu terhadap dirimu. Tapi jikalau istrimu itu istrimu itu menikah lagi, maka tidak akan pernah Allah temukan istrimu tadi. Padahal tadi yang awal saya katakan, siapa di antara di dunia yang Anda cintai nanti kamu akan ditemukan. Inilah Pak Bu, bahasa syariat sik tak kupas, ono bidodari yang diserupakan istrimu. Manakala istrimu itu dilakeni wong liya. Loh, itu bahasa Arab. Laki bahasa Arab, Pak. Ya. Dinikah oleh orang lain. Ngoten lho. Wis hakikate ya ana apa? Ngeten, Pak. Apa mungkin
jenengan akan bisa bertemu pada sesuatu yang Anda cintai saat di dunia, lah wong sing jenengan cintai ku bersifat fana. Mboten mungkin. Di sini ada dua kelompok. Kelompok sebagai musuh Allah, kelompok sebagai kekasih Allah. Saya bicara kelompok yang sebagai musuh Allah. Otomatis dia tidak akan bertemu terhadap siapapun yang di dunia dia cintai. Karena apa? Karena mata kita itu dalam keadaan tidak baik. Mata ruh kita itu dalam keadaan tidak baik, maksud saya dalam kondisi mata buta. Bisakah mata buta akan melihat sesuatu yang justru sesuatu itu sebetulnya fana? Gak mungkin. Jangankan, mohon maaf, yang fana kita tidak akan tahu, lah sing gak fana Allah ya gak bisa. Karena posisi ainul basirah kita dalam keadaan buta. Wes, kelompok yang nomor 2. Sebagai kekasih Allah. Oleh karena di dunia ini sudah tidak buta lagi ainul basirahnya, mata ruhnya, maka otomatis jenengan pasti tahu siapa sebetulnya yang harus kami jadikan sebagai kekasih. Itulah sesuatu yang tidak pernah fana. Itulah jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jenengan bisa, mohon maaf, memandang dan bertemu Allah dikarenakan mata hati sudah tidak buta lagi, mohon maaf, bonus metu. Itu mau bahasa syariat surga. Terus dipane yang ngono, luasnya nggak kena dihitung, bidodarine 7. Esuk digawe sore wis perawan maneh, sore digawe bengi mingkup maneh. Loh, memang keterangannya ngono. Iku bahasa-bahasa syahwat, Pak. Lah bahasa syahwat di dunia diartikan apa? Nafsu. Tapi bahasa syahwat di akhirat anugerah. Anugerah. Ya sudah. Walaupun itu bukan tujuan maksud Anda. Lah inilah nantinya akan Allah serupakan istri yang kau cintai pada saat di dunia, yang bersifatkan manusia. Anugerah Allah menyerupakan bidadari terhadap istri panjenengan. Sebab istri asli jenengan di nikah orang lain. Ya sudah. Ini menurut hakikat. Yang jelas garwa sampean asli nih, itu sesuatu yang mencintai Anda, tidak akan pernah meninggalkan Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang sudah bertemu kekasih ini di dunia, pasti di akhirat akan ketemu. Jangankan di akhirat, di alam barzah pun Anda akan ketemu. Siapa lagi kalau bukan kekasih Allah? Jenengan minum ya dilayani minum, ambekan ya bernafas ya dilayani. Selalu hati Anda sibuk merasakan kehadiran kekasih Anda yang selalu melayani Anda. Anda tidur, ditidurkan, Anda bangun, dibangunkan. Anda beraktivitas apapun, di situ tidak akan pernah pisah dari Anda. Wes, inilah cinta yang sebetulnya, kekasih yang sebetulnya, istri atau suami yang sebetulnya. Kalau ini sudah tahu istri atau suami pasangan yang sebetulnya, maka ketika jasad Allah kasih terhadap
apa istri atau suami itu bonus. Sehingga ada Pak kekasih Allah itu nggak mau nikah itu ada. Berarti itu gak dibonusi Gusti Allah. Ngoten lho. Gak dibonusi. Wonten ada yang seperti itu. Tapi yang jelas semuanya itu tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Mula sangka kuwi janganlah kau menikah atas dasar nafsu di dunia, jangan. Menikahlah kau atas dasar nafsu di akhirat yang disebut anugerah kalau wau mekaten. Nggih. Ada lagi? Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki timbang dados unek-unek kula, saya memberanikan diri Gus untuk bertanya niki. Saderenge ngapunten sing kathah nggih. Barang siapa yang mengikuti jalannya syaitan, maka tempatnya itu di neraka. Nah, pertanyaannya Gus, kenapa syaitan itu tempatnya di neraka? Padahal syaitan itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diizini Allah atau digerakkan Allah. Mohon pencerahannya Gus. Terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong ke sini yang tanya. Ke sini. Sampean ridho tak kewampleng? Ridho. Mriki. Ini ya. Terasa? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Mengapa iblis itu atau syaitan itu tempatnya di neraka? Padahal iblis itu olehnya begitu goda ya karena Allah. Dan juga iblis itu Allah ciptakan dari api. Api ketemu api. Berarti gak panas iblis itu. Walaupun dimasukkan neraka. Pun kulit saya ketemu kulit jenengan, tak gepuk, terasa sakit, terasa. Kulit ketemu kulit, wis ngen-ngenen dewi. Tapi pertanyaannya, itu loh karena Allah, kok iso di tempatnya di neraka? Ngeten Pak, niki kembali kepada cerita di dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Kita proses dulu. Sebelum iblis itu menggoda Adam dan anak cucu Adam, iblis itu pernah membantah terhadap keadaan dari Allah. Membantah keadaan itu apa? Wa idz qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Diperintahkan Allah untuk nyembah Allah lewat menunaikan perintah Allah sujud nang Adam, dia enggak mau. Mengapa demikian? Karena ajazil di dalam dirinya muncul
ujub, merasa lebih baik, lebih berilmu, lebih beribadah baik daripada si Adam. Akhirnya dengan begitu Allah memberikan stempel bahwasanya iblis itu adalah makhluk yang durjana. Iblis ikhlas, Pak. Ikhlas. Ya Rob, berhubung saya jenengan cap sebagai makhluk yang terlaknat, izinkanlah kami dua hal. Pertama, jangan kulo matikan, jenengan matikan sampai hari akhir. Niki penangguhan. Allah pun mengiyakan. Nomor dua, izinkanlah saya untuk menggoda Adam dan anak putunya keluar dari jalur panjenengan mengikuti jalur saya. Ya, bahasa ya itu sebagai jawaban bahwasanya iblis tidak bisa menggoda jikalau tidak dapat izin dari Allah. Niki prosesnya, Pak. Lalu mengapa iblis itu kok ditaruh Allah di api neraka atau di nar? Lawong dia itu melakukan hal itu atas dasar perintah dari Allah, atas dasar izin dari Allah. Sifatnya iblis dan makhluk manusia sama. La haula wala quwata. Pertanyaan itu, Pak, bagi orang-orang yang sudah sampai di jalur dinul haq dan sampai pada makrifat Allah, tidak berguna, gak berlaku, gak berlaku. Ini hanya berlaku bagi golongan-golongan kita manusia yang belum bisa menerima dinul haq sampai pada kemakrifatan pada Allah, baru berlaku. Karena masih memandang makhluknya. Kalau menurut saya, Pak, menurut saya, jikalau ini dianggap menyalahi tatanan Quran, mohon maaf ya. Sebab saya menguraikan kalimat ini tidak bersumber dari Ajazil atau iblis atau setan, enggak, tapi bersumber dari Allah. Kalau toh ini bersumber dari Allah, oleh karena kita memandang semua illa billah, maka walaupun neraka yang dikatakan panas itu tidak menjadi panas. Perlu bukti? Monggo. Tapi jikalau ini buat orang-orang yang belum sampai ke akad Allah, ya seperti tadi, walaupun diciptakan dari api, dimasukkan api, ya panas. Ya tadi jenengan tak gepuk plok terus loro inji, yaiku iblis ketemu neraka. Padahal podo-podo genine, podo genine. Ngapunten, inilah golongan kita yang di posisi ahli hijab. Tapi kalau posisinya di ahli syuhud, ya mohon maaf, tidak mengenal an-nar, yang mengenal adalah al-jannah. Al-jannah itu maksudnya rahmat. Apa sama orang yang buta dengan orang yang tidak buta? Jelas tidak sama, Pak. Dalam hal apapun tidak sama. Dalam hal menuntun, apa mungkin orang buta satu bisa menuntun orang buta ribuan? Enggak bisa.
Jangankan menuntun orang ribuan, menuntun dirinya sendiri untuk berjalan di atas jalan yang benar sampai tujuan, nggak bisa kok. Bagaimana menolong orang lain, nggak bisa. Tapi bagaimana menurut golongan yang sudah sampai ke akad, Allah itu sudah esa. Lah inilah maka tidak mengenal anar. Mohon maaf. Jadi nek iblis iku mau nrimo ikhlas parane kabeh sangka Gusti Allah. Menurut kami ka ono ceritane iblis mlebu neraka. Perlu dikinayahno? Ya, oke, tak buktekno. Jenengan waktu ning dunya yang namanya keadaan sing ra penak iku lak nyumpekne ati to. Wis panas nang ati. Tapi berhubung jenengan iku punya kekasih yang sejati, gak mungkin Pak jenengan terasa ati panas. Gak mungkin. Makanya ayate innalillahi wa inna ilaihi rajiun in asobathum musibah. Iki kan perkara gak enak to Pak. Wis tah siapapun hati ini medongkol Pak. Siapapun kita medongkol. Akhirnya menjadi hati ini panas. Di dalam panas ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa takut. Tapi bagi Anda sudah tidak berlaku. Karena Anda sudah sampai ke akad. Sehingga tidak mudah hati jenengan terpengaruh dengan keadaan. Padahal keadaan itu adalah makhluk yang Allah hadirkan terhadap kita. Sama. Tinggal pertanyaane iblis itu tadi, rumangsa awake ingkang nglakoni apa gustine? Nek gustine ora enek ceritane iblis mlebu neraka. Nah, nika 21. Eling 21 nggih? Wis ta diapa-apano ing munggo syariat neraka. Karena yang turun sifat rahmati Allah bukan adile Allah loh ya, rahmati surga dadine. Padahal itu 21. Apalagi 22. 21 wis mentok Pak, 21 itu. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau si iblis itu tidak merasa datangnya dari dirinya, justru dalam si iblis itu datangnya dari Allah Tuhannya, maka iblis nggak ada hisab. Gak jauh dengan berbeda dengan kita. Jikalau kita merasa datangnya dari kita, berarti andalah kita itu adalah iblis. Satu, nomor dua, kalau segala hal sesuatu itu sudah ketiadaan dari sesuatu yang aslinya fana, maka kita itu bukan iblis, kita itu bukan makhluk. Wanahnu kata Allah, wanahnu lan kita, wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku kita itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Berarti kita siapa Pak? Allah. Ini jalur yang sudah diakad Pak. Makanya tidak mengenal bahasa anar, enggak mengenal. Sebetulnya Pak, bahasa nafsu, bahasa iblis itu kinayah dalam diri kita. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Jikalau hatimu buta pada Tuhanmu, maka satu, Anda tidak akan pernah bisa berjumpa pada Tuhanmu. Kedua, apa mungkin ya tak? Bisa bertemu yang dua hal itu saling berseberangan.
nggak bisa ketemu Pak. Laksana minyak dengan air diudek oyo opo tetap nggak akan bisa menyatu, pasti akan berpisah. Tinggal pertanyaannya, hati kita itu duduk di takholi atau di tajali. Ya sudah, kalau duduk di takholi, sebenarnya kita inilah yang dimaksud innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata di dalam dirimu adalah nafsu. Dikembangkan, akhirnya bapak nih nafsu jenenge iblis. Berarti yo kita itu iblis ngatan. Ye, lanjut ganti ibu saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon penjelasan. Waktu saya mendengarkan tausiah Gus di video TikTok, ada jamaah yang minta dituntun untuk mati sesaat. Lah, apakah kalau sudah dituntun oleh Gus mati sesaat itu, apa mata hati kita sudah tidak buta atau sudah bisa bertemu Allah? Terus bagaimana kalau misalnya sudah tidak balik tapi apakah hati kita, misalnya hati kita buta, ataukah kalau sudah dituntun sudah tidak buta? Matur nuwun mekaten, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Bu. Siapapun kita, kalau masih bicara makhluk, itu tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan ataupun mencegah perkara yang mudorot. Makhluk loh ya, makhluk. Malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk siapapun nggak akan pernah bisa. Karena satu-satunya yang bisa menuntun, satu-satunya yang bisa memberikan hidayah atau mencegah mudorot hanyalah hanya Allah. Tinggal jenengan wau ngomong Gus niku balik kelason makhluk apa kembalinya pada Allah. Kalau kembalinya pada makhluk, tadi saya katakan siapapun kita sebagai makhluk tidak akan pernah bisa menolong orang lain. Kul, katakan Muhammad, sesungguhnya bukan kau yang bisa memberikan petunjuk, akan tetapi yahdi mayyasha, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah itu sendiri terhadap hamba yang dikehendaki. Bahasa atau biasanya yang kita lakukan lewat mati sesaat itu untuk sekedar Anda itu tahu bahwasanya segala apapun yang ada kaitannya dengan hubbus syahwah, kalau sudah di zona itu maka tidak berguna. Bukan lantas kemudian kalau sudah dibukakan itu
terus jenengan itu tidak buta lagi. Tergantung jenengan. Pertanyaannya, jenengan ini masih tetap menjaga mata hati yang sudah kebuka atau enggak? Cara menjaga jenengan mempertahankan mata hati yang sudah Allah buka hanya dengan cara jenengan ini daimat dzikri, ngelanggengno dzikir. Bapak Ibu, sebetulnya Allah iku ning awak sampean dhewe. Yes kuwi sing buka. Cukup bagi panjenengan ini melaksanakan apa sebab apa Allah membukanya. Jawabannya daimat dzikri. Karena jenengan terus menerus berzikir. Dan terus teng mriku sudah kita laksanakan mati sesaat, kalau hati jenengan itu tidak memegang tali dzikir tadi ya perjumlan tak berguna. Ibu, tidak mudah Bu membuka mata hati tentang kasaf maknawi, yaitu kasaf terhadap Allah. Itu lebih berat dan lebih sulit daripada membuka kasaf suwari, kasafi mata hati terhadap makhluki Allah. Tapi ingat, walaupun seberat apapun hal itu tempuhane, bukan berarti kita putus asa. Wala tayasu fi roihillah, janganlah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah dikarenakan dosa-dosa syirik kita terlalu banyak. Jangan. Itu surat Az-Zumar 53. Dosa-dosa syirik kita sudah tidak bisa dihitung. Hijab di dalam hati kita sangat tebal. Bukan berarti menjadikan jenengan iki berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah. Yang kami maksud rahmat adalah pertemuan terhadap Allah. Ingat, jikalau Allah menurunkan sifat rahmatnya, setinggi apapun, sebesar apapun dosa syirik Anda, pasti Allah hapus. Tapi jikalau yang keluar adalah sifat adilnya Allah, sekecil apapun dosa itu tidak menjadikan bisa hati ini bertemu Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, kebuka hati menyang Allah itu karena Allah sendiri, dan Allahnya ada pada diri jenengan. Ibu tasih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus saderenge. Sebelum saya mengikuti kajian tasawuf ini, saya rutin di Thariqah. Kemudian setelah saya berpindah hati ke ilmu tasawuf ini, saya jarang sekali, bahkan tidak pernah mengikuti khususiyah ataupun apa yang ada di Thariqah itu, dan juga jarang sekali untuk mengerjakan dzikir sir. Yang saya tanyakan pertama, sebelum itu ada terdengarlah bisik-bisik tetangga yang intinya itu menggunjing saya, dan akhirnya terdengar oleh guru mursyid saya. Katanya begini, kalau seorang santri yang pindah Thariqah, kalau nggak ada izin dari gurunya, guru mursyid saya, itu tidak sah, tidak diterima, dan tidak yang lain. Pertanyaan saya, haruskah saya minta izin ke guru mursyid saya? Dan yang kedua, haruskah saya tidak meninggalkan dzikir sir itu? Ngapunten Gus. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dua kalimat tolong ini dipegang. Pertama, malakum dzarraw wala naf'an. Satupun manusia tidak akan pernah bisa menolong orang lah. Bun, sampean kecoki. Satupun makhluk tidak akan pernah bisa menolong makhluk yang lain. Yang kedua, ketika saat hamba ini betul-betul mengharap pertemuan terhadap Allah, pasti Allah memisahkan Anda dengan yang lain. Dua kalimat sampean pegang. Satu, saya ulang, makhluk siapapun bahkan sampai Rasulullah tak akan pernah bisa menolong terhadap makhluk lain. Terserah Anda percaya monggo, gak ya percaya monggo. Buka di dalam Al-Quran tentang masalah syafaat, buka di dalam Al-Quran tentang hidayah. Itu datangnya dari mana? Dari Allah, bukan dari makhluk. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu bukan milikmu, tapi katakan syafaat lillahi jami'an, adalah milik Allah. Tinggal Anda memandang Muhammad itu dari sisi mana. Kalau memandang dari sisi makhluk, Anda akan ketipu. Akan ketipu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang memberikan petunjuk. Mohon maaf ya bila tersinggung. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Oleh sebab itu, dua kalimat ini sampean pegang. Pertama, tidak akan pernah manusia satu bisa menolong yang lain. Yang kedua, jikalau satu hamba memang dalam hatinya ada keinginan mengharapkan bertemu Allah, maka secara otomatis Anda akan dipisahkan dengan sesuatu yang lain. Yang lain itu selain Allah. Itu pasti. Siapa yang berjalan menuju dan sampai ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang kau tinggalkan. Makanya jenengan jangan sedih, digunji tetangga, diguncing, digunjing oleh orang lain. Pertanyaan jenengan wau, apakah ini kutinggalkan? Yang kedua, apakah saya menjadi orang murtad jikalau tidak izin? Pun, apakah saya harus izin? Niku terserah jenengan mawon. Yang jelas dua kalimat di atas tadi sampean sikapi. Sampean sikapi. Jawaban pertama, apakah ini kutinggalkan aurat-aurat di dalam thariqah? Jawaban saya cuma sederhana. Apakah jenengan tidak bisa membuat itu satu kendaraan untuk bertemu Allah? Padahal itu ya sama dengan aktivitas yang lain. Ingat, itu Allah hadapkan terhadap jenengan minongko laksana kendaraan dan jadikanlah untuk bisa bertemu Allah. Anda akan bisa memanfaatkan kendaraan itu manakala dalam hati sampean ini ada hakikatnya, tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya Anda adalah ketika mengauratkan di dalam thariqah masing-masing atau khususiyah di dalam thariqah masing-masing, Anda ini sudah mengenal tentang sirul asrar. Kuncinya ada di situ.
Tapi bukan berarti dikatakan salah jenengan memakai kendaraan yang lain. Boten. Terserah jenengan izin riyin monggo, ora izin ya ora apa-apa, sebab makhluk itu enggak bisa memberikan manfaat pertolongan ataupun mendatangkan mudarat. Yang bisa mendatangkan cuman Allah. Lah Allah iku ning ati sampean dhewe, ning awak sampean dhewe. Mekaten, Bu. Nggih? Ibu cukup? Bapak masih ada? Oh, monggo. Ibu tasik wonten. Assalamualaikum. Si, Bu, ditahan, Bu. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon nggih, kula Nggih. niki wau menyempatkan diri waktu niku kula badhe berangkat niki wau Jawa gerimis-gerimis, alhamdulillah jam 5 terang. Kula mriki piyambakan nggih, mboten enten kanca sing kula jak. Kula niki nami kula tepangaken nggih, ngapunten nggih rada gatul rada ndredeg kula niki. Tasih sepindhah niki masalahe. Kula niki wau nami kula Isbani Wibowo saking Diwek Jombang. Kula dalam minggu-minggu kemarin semerap dateng napa niku napa sanes snack video. Nggih. Lajeng ten mriku wonten pencerahan saking Gus sinten? Gus Mukhlason. Nah, kula ngapunten nggih terus terang kemawon. Kula niki gampangane ngeten. Kula niki mboten nate mondok nggih, mboten nate sekolah. Nul podol wis Nggih namung ngoten-ngoten nika. Wis grublak-grubyuk ngalor ngidul wis intine kepingin ngasuh kawruh. Tapi selama itu koyok sing paling akhir mawon nggih, singkat mawon. Paling akhir niki ngeten. Kula mrono rene mulai zamane napa niku gembleng-gemblengan tasih enten ninja-ninja, kula melok nggih poso 41 dina telasan mulai Diwek sampai pundi niku Mbah Said Sulaiman melampah jalan kaki. Nah, pun kuwatah terus amalan napa mawon poso ngoten. Akhir-akhir niki menemukan seseorang ngeten sajange. Kabeh sing mbok lakoni iku nafsu krana kon poso ngene iki nek jek nafsu utawa krana ora lillah. Lajeng terus pundi? Ngeten. Wong iku hidayah iku manggone tempat sing bersih suci. Allah suci, awak iso balik suci kudu suci, rada-rada suci. Lah, terus kula niki berarti kathah sing wis gampangane pewenek cara klambi rusuh kotor tor nika. Nah, niki pripun carane saged bersih? Mboten nggih. Mungkin saged hidayah mlebet. Nggih. Kudune poso tobat kaya Gusti Kanjeng Nabi ten Guwa Hira. Namine Visol. Cara Jawa pati geni. Nah, akhirnya kalau ikuti. Pertama mutih. Matur ngoten seminggu langsung prei seminggu langsung ngeblas. Gak mangan, gak ngombe, nggih. Selama 7 hari. Aduh, gak karu-karuan rasane jempalian wis gak karu-karuan niki kok wis bisa niki ae koyo wis kabok ngoten. Wis ele gak karu-karuan. Lah niki apa tah niki sebabe karena tasik dereng bersih utawa gangguan-gangguan jin napa-napa, iblis napa akhirnya kula mboten iso membersihkan niku wau. Karena mriku piyambake sanjang.
ilmu iku ana loro, kabeh ana loro, ana lanang, ana wedok, ana srengenge, ana bulan, ana langit, ana bumi dan sebagainya loro. Allah Taala nyiptakan semuanya dua. Lah, akhirnya ilmu niku ngoten, ilmu abang, ilmu putih ngoten. Nah. Nggih. Nah, kula Yang bingung jadi iki. pertanyaan, Nah, pertanyaan kula niki dos pundi? Padahal pundi? kok mboten iso bersih-bersih. ngoten nggih. Iso mboten saged mlebet lah ibaratnya ngono. Nggih. Nah, pun sementara ngoten Gus nggih, ngapunten kang kuwatah nggih. Sedaya mawon ngapunten kang kathah. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki nek dienggo monggo. Saya jawab dari pertanyaannya, seluruh apapun amaliyah wirid opo wae sampean ringkes lebokno kotak, cukup sampean melakukan surah Al-Ahzab ayat 4142. 4142 di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kau betul-betul ingin bersih selain daripada Allah di hatimu, sehingga hidayah itu mudah selalu menembus dalam hati, uzkuru do ilingo sira Allaha ing Gusti Allah. Eling sing ya apa, zikron kelawan eling sak temene eling, kathiron tur kang akeh. Yang kami maksud eling sak temene eling, zikir sejatine zikir adalah sirul asrar. Fasabbihuhu, itulah bentuk pensucian dirimu dari perkara-perkara yang sudah kadung mancep di dalam hati tadi. Bukrata wa asila, olehnya ini Anda lakukan tidak mengenal siang maupun malam. Jadi Pak, sisihno wiritan sing piye-piye mang sing jarene gemblengan 40 dina 40 wengi, ya toh? Niku pun sampean sisihno, sampean fokus sisa umur kita ini untuk eling nang Gusti Allah. Yang kula maksud eling di situ dari terjemahan Sirul Asr, hati ini merasa sadar kalau kita itu tidak bisa apa-apa. Kita makhluk. Sehingga semua apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan, jenengan tidak akan pernah mengakui diri jenengan. Apapun yang muncul dan timbul dalam diri makhluk lain jenengan, jenengan tidak akan pernah mengakukan makhluk itu yang melakukan. Tapi siapa? Ya urip kuwi, itulah wujudullah. Al-hayyu wa huwa wujudullah, itulah sejatine Allah wujude mekaten. Nggih. Pak satungkas lagi, ayo nika wau sing kadung ngadeg wau. Habis ini Ibu nggih, terakhir ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Triyono dugi Jombang. Niki ngeten Gus. Semenjak cerita sekedhik niki Gus, semenjak ngamalaken zikir Sirul Asrar, alhamdulillah sampun diparingi raosipun anallah. Sak sampunipun anallah muncul kali Gusti Allah digantos raosipun kados wonten griya nika mboten enten penghuni kecuali kula kiambak. Ngoten Gus. Matur ngoten kalih Allah digantos malih sak mangkin niki raosipun kados tiyang ingkang tilem nyenyak nggih nyenyak sekali niku Gus. Matur ngoten nglilir
terus alian umpami miring ngiwa terus alian miring nengen mantun ngoten tilem malih raose dalam salat ngoten niku Gus. Pertanyaanipun kok niku malah ical niku dos pundi Gus? Ngoten mawon Gus. Nggih matur suwun Gus, ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku fungsi tujuan semua salik ketika suluk itu ada di situ. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati seseorang akan menemukan sejatine kedamaian disebabkan bidzikrillah, sebab dia mengasah zikir tersebut. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikirlah hatimu akan mencapai kehidupan yang damai. Pun leres niku. Tinggal pertanyaannya, hatta ya'tiyakal yakin, peganglah hal itu sampai kematian jenengan. Pun namung ngoten. Jombang niki kathah memang dulu santri ini Mbah Yai Jamal ya ta. Oleh karena Mbah Yai Jamal sampun kapundhut, kathah santri-santri niku sing padha kebingungan. Jombang kula nggih termasuk santri beliau. Di saat tahun 86 mengajar saya usul fikih, usul hadis, beliau waktu ada di Tambak Beras. Pada saat itu beliau belum menyampaikan tentang masalah dinu tauhid, belum. Cuman konco-konco sak mangke yang pernah ngangsu kawruh datang beliau merasa ditinggal, kesepian. Padahal Allah sudah katakan seluruh kekasihku itu orang menganggap mati sebetulnya tidak mati. Kebanyakan orang yang tidak tahu mekaten. Jadi mohon untuk dipegang terus tali Allah itu datang hati sampean. Yang jelas memang endingnya di akad itu sudah tidak ada siapa-siapa, tinggal aku ada pun mentok. Nggih. Ibu tadi yang sempat ketunda satu kali lagi Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe nyuwun penjelasan surat Al-Hijr Gus yang menyatakan ayatnya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Mekaten Gus. Ayat berapa Bu? Ayat 21. 21 Al-Hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, itu ada dua kategori. Allah menciptakan sesuatu itu miturut ukuran Allah, itu tidak ada yang membahayakan pada umat. Artinya mesti ono manfaate. Contoh Gusti Allah nyiptakno iblis empun dipandang satu sisi. Gusti Allah nyiptakan guguk, jangan memandang satu sisi. Ada sisi yang lain yang bermanfaat bagi kita. Sebetulnya di situ Allah menciptakan musuh terhadap diri kita. Jangan pernah dipandang hanya satu sisi, pandanglah satu sisi yang lain. Supaya apa? Supaya ngerti maksud daripada ayat tersebut, bahwasanya Allah tidak sia-sia menciptakan segala hal apapun. Yang pertama, yang kedua, miturut ukuran Allah. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun Allah menghadapkan perkara terhadap kita
yang tujuannya itu untuk menyesatkan kita, memberikan beban yang amat berat. Enggak Pak Bu, sebetulnya itu oleh karena kita tidak mau kembali kepada Allah sehingga ukuran yang tidak berat menjadi berat bagi kita. Mengapa kita akan menjadikan terasa berat ukuran itu? Karena kita tidak tawakal. Padahal Allah sudah katakan dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Jikalau itu akan jadi ringan ukuran itu, maka kembalikanlah hal itu kepadanya. Niki masuk di dalam makalah yang nomor 4 Pak, kitab Hikam. Arikh nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah apa persoalan yang ada pada diri kita kepada Allah. Istirahatkanlah. Sebab apa? Sebab semua persoalan yang ada pada diri kita sebetulnya yang mengatur itu hanyalah Allah. Mengapa kita ikut ngatur? Makanya bahasanya arikh, udah istirahatkanlah. Olehnya kamu yang merasa ngatur, maksudnya istirahatkanlah, kembalikanlah, yang ngatur hanyalah Allah. Tujuannya supaya itu jadi ringan awal sampai akhir. Apa ilmu yang Allah berikan estu dadya ilmu ingkang manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah terhadap anak dan keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.